Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuk nafas ini. Salam serta salawat kita curahkan selalu ke baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah wa syukurillah, sahabat Gendarman Indonesia dimanapun berada. Di dalam realita kehidupan ini, sejatinya kita pasti banyak mengeluh. Bisa jadi karena kekurangannya ekonomi dan banyak faktor-faktor lainnya, sehingga hidup itu lemah, tidak semangat. Nah, ini yang harus kita sadari, karena hidup ini adalah ketentuan yang Allah kehendaki, dan hidup kita ini emang sudah di skenario atau diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, apapun yang terjadi, kita harus menerima. Kalau kita emang yakin dan percaya bahwa Allah itu Maha Pengatur. Baik, sahabat Gendarman Indonesia, jangan pernah mengeluh. Dan untuk menguatkan keyakinan kita, justru kita harus banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah tempat bersandar kita. Kalau kita yakin bahwa kita ini adalah hambanya yang punya hati nurani dan kesadaran, maka untuk mendekatkan diri itu ya kita harus punya cara dan punya metodenya. Dan zikir nafas salah satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena kalau ibadah lahiriah ya banyak, seperti sholat, puasa, berbuat baik terhadap sesama. Tapi jika rohani kita lemah sehingga terkenalah suatu penyakit mengeluh, nah ini yang harus kita perkuat adalah rohani kita. Maka dengan mendekatkan diri, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak-banyak berzikir, niscaya Allah berikan suatu pemahaman dan Allah berikan kekuatan batin. Bila batin kita kuat, maka ibadah lahiriah pun akan terjaga selalu. Nah, metode zikir nafas salah satu sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara rohani. Karena sejatinya manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah, dan fitrahnya manusia adalah jiwa. Maka untuk mengenal jiwa ini, kita harus belajar zikir nafas. Dengan perjalanan nafas, insya Allah akan Allah tuntun sampai ke alam rohani dan alam ilahiyah. Sahabat Gendarman Indonesia, khususnya para pengamal zikir nafas, tentu di dalam perjalanan rohani ini banyak rintangan ataupun pelajaran-pelajaran yang Allah berikan kepada para salik atau jalan rohani. Nah, justru harus kita sadari, di dalam kehidupan nyata pun rintangan sudah jelas ada. Apalagi kita harus menghadapi hal-hal yang di luar batas kemampuan kita. Namun semua itu bisa kita terima dengan kekuatan batinnya kita, yaitu kesadaran. Dan selalu berzikir kepada Allah untuk memperkuat jiwa kita. Dan amalkanlah zikir nafas sehingga kesadaran kita ini aktif dan menjadi jiwa yang kuat. Bila mana jiwa kita sudah kuat, maka
secara lahiriah akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi segala ujian, rintangan, dan godaan. Jika kita selalu mendekatkan diri, yakin dan percaya, Allah akan membimbing kita dan Allah akan menuntun kita. Walaupun Allah juga memberikan ujian ataupun pelajaran, tapi kita sadar dan menerima. Karena sejatinya ujian ataupun pelajaran itu sengaja Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, agar hidupnya lebih kuat untuk menghadapi kenyataan yang ada. Maka orang-orang yang bertakwa itu tidak akan pernah mengeluh, karena dirinya selalu bersama Allah dan hidupnya pun untuk Allah. Apapun yang dilakukan itu atas kehendak Allah. Nah, dengan belajar zikir nafas, sehingga kesadaran itu aktif dan menjadi seorang atau manusia yang sadar Allah. Di dalam kenyataan hidup ini tidak ada yang hal mustahil dan aneh baginya, karena semua itu ya perbuatan Allah. Apapun yang diperbuat oleh Allah ya diterima, disadari. Karena hakikat jasad kita ini adalah suatu pinjaman atau pinjaman. Semua ini dipinjamkan oleh Allah. Nah, masa kita harus mengeluh? Nah, ini yang harus kita sadari. Kehidupan adalah salah satu persinggahan untuk membenahi keimanan kita. Maka tumbuhkan kesadaran diri kita untuk menjadi jiwa yang selalu taat dan patuh, tunduk kepada Sang Maha Pencipta. Ketika sudah tunduk kepada Sang Maha Pencipta, maka jiwa akan selalu menyaksikan dan terimplementasi kepada johir kita, jasad kita, yang selalu mengikuti kehendak Allah. Zikir nafas salah satu metode ataupun sarana untuk selalu mengikis ego dalam diri kita. Nah ini, sahabat-sahabat Kang Darman di Desa, marilah saat ini kita harus belajar membenahi kesadaran, menemukan kesadaran dalam kenyataan hidup ini, bahwa ini yang namanya hidup itu milik Allah. Dan jangan pernah mengeluh, dan jangan pula namanya mengikuti ego diri yang akan menjerumuskan kita kepada jalan kesesatan. Yakin dan percaya Allah itu Maha Ulas dan Asih. Apapun yang Allah perbuat harus kita sadari dan kita terima. Cukup sekian apa yang pribadi sampaikan, semoga bermanfaat bagi diri pribadi dan sahabat-sahabat Kang Darman Desa dimanapun berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sadar Allah.